Ini masih lamaan ini. Berapa ya? Tanggal 20-an apa 12-an? Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya terima kasih karena rekan dan teman-teman sekalian sudah nonton video ini. Dan sebelumnya terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya Niluputu Indri Salyawati sebagai moderator yang akan membantu presentasi pada kali ini. Kami dari kelompok 6 pada kesempatan yang baik ini akan berbicara terkait pendekatan komunikatif. Nah, sebelum beralih kepada materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Inyoman Raisuije dengan NIM 20120111047 sebagai pemateri pertama. Kemudian yang kedua ada Nazila Al-Khatib dengan NIM 20120111055 sebagai pemateri ketiga. Dan yang terakhir saya sendiri, Niluputu Indri Salyawati dengan NIM 20120111051 sebagai pemateri kedua. Nah, adapun pembahasan pada kali ini yaitu berfokus pada pendekatan komunikatif dengan 11 sub pembahasan. Nah, untuk mengefisienkan waktu, kita bergeser kepada materi. Untuk materi pertama, yaitu Rai, dipersilakan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan kepada saya. Pada Ila, mungkin bisa di next ke slide selanjutnya. Nah, baik. Adapun sejarah perkembangan pendekatan komunikatif. Nah, awal mula munculnya pendekatan komunikatif ini dilatari oleh perubahan dalam tradisi pelajaran bahasa, ketidakpuasan terhadap pengguna metode audiolingual yang meski telah berjalan sejak tahun 60-an. Nah, tetapi tidak kunjung memberikan perubahan berupa kemampuan berkomunikasi secara lancar yang menjadi pemicunya. Noam Chomsky, seorang pencetus teori tata bahasa transformasi generatif dari Amerika Serikat, sangat mengencam linguistik struktural karena teori ini tidak mampu menunjukkan hubungan-hubungan yang berkaitan dengan makna dan tidak mampu menunjukkan hubungan antar kalimat. Nah, teori ini hanya menyentuh struktur luar. Nah, Chomsky juga mengkritik teori behaviorisme itu untuk landasan pembelajaran bahasa, karena kemampuan berbahasa tidak hanya ditentukan oleh faktor dari luar atau eksternal, melainkan juga faktor dari dalam atau faktor internal. Selanjutnya, nah, kritik yang disampaikan dari Chomsky ini akhirnya mendorong untuk ahli-ahli lain atau praktisi yang menggeluti bidang bahasa itu melakukan evaluasi terhadap konsep-konsep pembelajaran bahasa yang berlaku selama ini. Nah, oleh karena itu, bersama dengan lahirnya teori kognitivisme dalam psikologi, teori transformasi generatif dalam linguistik, dan teori LAD dalam psikolinguistik, maka muncullah berbagai pendekatan dan metode baru dalam pengajaran bahasa. Nah, antara lain metode pemahaman dan pemecahan kode-kode bahasa atau Cognitive Code Learning, metode guru diam atau silent way, metode belajar bahasa pemahaman atau Community Linear Learning, pendekatan alamiah, the natural approach, dan yang terakhir adalah pendekatan komunikatif, the communicative approach. Selanjutnya, ada hakikat pendekatan komunikatif. Nah, pendekatan komunikatif dalam pengajaran bahasa itu muncul pada tahun 1970-an sebagai reaksi terhadap 4 aliran pembelajaran bahasa yang dianut sebelumnya, atau Grammar Translation Method, Direct Method, Audiolingual Method, and Cognitive Learning Theory. Nah, keempat metode itu memiliki ciri yang sama, yaitu pembelajaran bahasa dalam bidang struktur bahasa yang disebut pembelajaran bahasa struktural atau pembelajaran bahasa yang berdasarkan pendekatan struktural. Nah,
Adapun ciri-ciri utama pendekatan komunikatif itu adalah adanya dua kegiatan yang saling berkaitan erat, yakni adanya kegiatan komunikatif fungsional atau functional communication activity, and kegiatan-kegiatan yang sifatnya interaksional sosial atau social interactional activities. Kegiatan ini atau kegiatan komunikatif fungsional terdiri atas 4 hal, yakni mengolah informasi, berbagi dan mengolah informasi, berbagi informasi dengan kerjasama terbatas, dan berbagi informasi dengan kerjasama tak terbatas. Sedangkan kegiatan interaksi sosial terdiri atas 6 hal, yakni improvisasi lakon pendekatan yang lucu, aneka simulasi, dialog, dan bermain peran, sidang konversasi dan diskusi serta berdebat. Nah, Bub dalam Picciaro mengungkapkan ciri-ciri pendekatan komunikatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, makna merupakan yang terpenting. Yang kedua, percakapan harus berpusat di sekitar fungsi komunikatif dan tidak dihafalkan secara normal. Ketiga, kontekstualisasi merupakan premis pertama. Yang keempat, belajar bahasa berarti belajar berkomunikasi. Yang kelima, komunikasi efektif dianjurkan. Yang keenam, latihan pemulihan atau diri diperbolehkan tetapi tidak memberatkan. Yang ketujuh, ucapan yang dapat dipahami diutamakan. Yang kedelapan, setiap alat bantu peserta didik diterima dengan baik. Yang kesembilan, segala upaya untuk berkomunikasi dapat didorong sejak awal. Yang kesepuluh, penggunaan bahasa secara bijaksana dapat diterima bila memang layak. Yang ke-11, terjemahan digunakan jika diperlukan peserta didik. 12, membaca dan menulis dapat dimulai sejak awal. Yang ke-13, sistem bahasa dipelajari melalui kegiatan berkomunikasi. Ke-14, komunikasi komunikatif merupakan tujuan. Yang ke-15, variasi linguistik merupakan konsep inti dalam materi dan metodologi. Yang ke-16, urutan ditentukan berdasarkan pertimbangan isi, fungsi, atau makna untuk memperkuat minat belajar. Ke-17, guru mendorong peserta didik agar dapat bekerja sama dengan menggunakan bahasa itu. 18, bahasa diciptakan oleh peserta didik melalui mencoba dan mencoba. 19, kefasihan dan bahasa yang diterima merupakan tujuan utama. Ketepatan dinilai dalam konteks bukan dalam keabstrakan. 20, peserta didik diharapkan berinteraksi dengan orang lain melalui kelompok atau pasangan lisan dan tulisan. 21, guru tidak bisa merasa apa yang akan digunakan peserta didiknya. Yang ke-22, motivasi intrinsik akan timbul melalui minat terhadap hal-hal yang dikomunikasikan. Selanjutnya ada peran peserta didik dalam proses belajar mengajar. Ciri-ciri peserta didik sesuai dengan konsep pendekatan komunikatif menurut Robin dan Thompson adalah yang pertama, beliau mengatakan selalu berkeinginan untuk menafsirkan tuturnya secara tepat. Yang kedua, berkeinginan agar bahasa yang digunakan selalu berkomunikatif. Yang ketiga, tidak merasa malu jika berbuat kesalahan dalam berkomunikasi. Yang keempat, selalu menyesuaikan bentuk dalam makna berkomunikasi. Yang kelima, frekuensi latihan berbahasa lebih tinggi. Dan yang terakhir dan yang keenam yaitu selalu memantau ujaran sendiri dan ujaran mitra bicaranya untuk mengetahui apakah pola-pola bahasa yang diucapkan tersebut dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat. Baik, selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Rai atas pemaparan materinya. Selanjutnya saya akan melanjutkan, yaitu dengan peran guru dalam proses belajar mengajar.
Dua peran guru dalam proses belajar mengajar yaitu yang pertama ada memberi kemudahan dalam proses komunikasi antara semua peserta didik dalam kelas, antara peserta didik dengan kegiatan pembelajaran, serta teks atau materi. Dan yang kedua, sebagai partisipan mandiri dalam kelompok belajar mengajar. Nah, implikasi dari kedua peran di atas menimbulkan peran-peran kecil lainnya, yaitu peran sebagai pengorganisasi, pembimbing, peneliti, dan pembelajar dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya adalah peran materi pembelajaran dalam pendekatan komunikatif. Nah, materi pembelajaran dipersiapkan setelah guru mengadakan suatu analisis kebutuhan peserta didik. Keanekaragaman kebutuhan peserta didik ini ditampung guru dan dipertimbangkan dalam mempersiapkan materi pembelajaran. Implikasi dari keadaan ini adalah aktivitas peserta didik dalam kelas berorientasi pada peserta didik. Kemudian kedudukan materi pembelajaran ditekankan pada sesuatu yang menunjang komunikasi peserta didik secara aktif. Nah, ada 3 materi yang perlu dipertimbangkan, yaitu yang pertama, materi yang berdasarkan teks. Kemudian yang kedua, materi berdasarkan tugas. Dan yang terakhir, materi yang berdasarkan bahan yang autentik. Selanjutnya adalah syarat pendekatan komunikatif. Kegiatan dalam pendekatan komunikatif ini mempunyai 3 syarat, yaitu sebagai berikut. Ada 3. Yang pertama ada information gap. Pembicara dan lawan bicara memiliki informasi yang berbeda. Pembicara mempunyai informasi yang tidak dimiliki oleh bicara, begitu pula sebaliknya. Nah, lawan bicara memiliki informasi yang tidak dimiliki oleh pembicara. Kemudian yang kedua ada jawaban bebas. Nah, ketika berkomunikasi, lawan bicara yang ditanya memiliki pilihan jawaban dan dapat dijawab dengan bebas. Nah, jawaban diputuskan sendiri oleh penjawab, cara menyampaikannya dan lamanya waktu menjawab juga diputuskan sendiri. Kemudian yang terakhir, feedback atau umpan balik. Nah, adanya komunikasi 2 arah yaitu adanya respon. Respon dapat pembicara dari lawan bicara. Respon bisa berupa verbal atau ucapan atau non-verbal atau gerakan dan ekspresi. Selanjutnya adalah metodologi pembelajaran bahasa berdasarkan pendekatan komunikatif. Nah, Tarigan mengungkapkan bahwa metode-metode pembelajaran bahasa komunikatif dilandasi oleh teori pembelajaran yang mengacu pada 2 prinsip, yaitu prinsip yang pertama, prinsip komunikasi adalah kegiatan-kegiatan yang melibatkan komunikasi nyata maupun mengembangkan proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, prinsip tugas adalah kegiatan-kegiatan tempat dipakainya bahasa untuk melaksanakan tugas-tugas yang bermakna dapat mengembangkan proses pembelajaran. Nah, berdasarkan prinsip tersebut, materi pembelajaran bahasa hendaknya dapat diterapkan melalui metode permainan, simulasi, bermain peran, dan komunikasi pasangan. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nazila. Pada Nazila saya persilakan. Baik, terima kasih pada Indri. Yang ke-9 ada model pengajaran dengan pendekatan komunikatif. Secara singkat, model pembelajaran komunikatif dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, konteksnya nyata dan digunakan dalam komunikasi yang sebenarnya. Yang kedua, tugasnya mengandung arti dan makna. Yang ketiga, tugas kegiatan di kelas berupa informasi, gap text, role play, wawancara, dan lain-lain. Yang keempat, penjelasannya bisa dari hal yang sempit ke luas atau sebaliknya. Yang kelima, pengoreksian tidak dilakukan saat kegiatan karena komunikasinya sesuai keinginan pembicara dan lawan bicara. Yang keenam, kesalahan siswa saat berlatih diabaikan dan diperbaiki saat kegiatan selesai. Yang terakhir, tidak dijelaskan struktur tata bahasa pola kalimatnya, tetapi dijelaskan penggunaan pola kalimatnya. Materi ke-10 ada sintak pembelajaran komunikatif. Berkenaan dengan prosedur pembelajaran dalam kelas bahasa yang berdasarkan pendekatan komunikatif, Finocchiaro dan Bramfit dalam Aziz
1996 menawarkan garis besar kegiatan pembelajaran untuk tingkat sekolah menengah pertama. Garis besar tersebut sebagai berikut. Yang pertama ada penyajian dialog singkat. Yang kedua pelatihan lisan dialog yang disajikan. Lalu tanya jawab, pengkajian, penarikan simpulan, aktivitas interpretatif. Yang ketujuh aktivitas produksi lisan. Kedelapan pemberian tugas, dan yang terakhir evaluasi. Materi terakhir ada kelebihan dan kekurangan pendekatan komunikatif. Kelebihan pendekatan komunikatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, karena tata bahasa tidak dijelaskan, siswa hanya belajar untuk bisa menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa bisa meningkatkan keinginan untuk dapat mengetahui arti penggunaannya. Yang ketiga, siswa bisa melakukan kegiatan bahasa di kelas dengan ungkapan yang disesuaikan dengan situasi dan konteksnya. Lalu kekurangan pendekatan komunikatif antara lain, siswa tidak mengerti aturan tata bahasanya karena hanya fokus ke penggunaannya. Yang kedua, siswa sulit menyampaikan secara bentuk dan tahapan-tahapan tata bahasanya. Yang ketiga, tidak efektif untuk siswa tingkat dasar karena disesuaikan dengan situasi sebenarnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Nazila atas pemaparan materinya. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Karena penyampaian materi sudah selesai, selanjutnya adalah sesi diskusi atau tanya jawab. Untuk sesi diskusi atau tanya jawab itu dilakukan di WA Group. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, silakan untuk mengajukannya di WA Group. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyaksikan video ini. Jika ada kata-kata atau perbuatan yang salah dari kami, saya perwakilan dari kelompok 6 meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.